tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax, tetapi mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Memanfaatkan momen-momen menjelang Lebaran ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Menjelang Lebaran, modus kejahatan kian meresahkan. Para pelaku bahkan menghalalkan segala cara dan tak segan mencari keuntungan dengan melakukan kecurangan yang merugikan banyak masyarakat. Termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang memodifikasi BBM bersubsidi Pertalite menjadi BBM Pertamax. Agar bisa mendapat keuntungan banyak dengan cepat, perilaku curang SPBU itu kemudian terendus Subdit 3 Direktorat Tipiter Bareskrim Polri. Siang itu, tim Subdit 3 Direktorat Tipiter Bareskrim Polri mendatangi sebuah SPBU di Jalan Arteri Kelapa II Raya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oleh polisi, SPBU ini diduga kuat menjual BBM jenis Pertamax palsu. Untuk memastikan dugaan kecurangan tersebut, kepolisian kemudian membeli Pertamax di SPBU ini. Polisi kemudian mengecek isi kandungan BBM jenis Pertamax ini. Kita menurunkan 2 tim yang kemudian kita datangi SPBU itu, dan memang betul dari 2 tim itu kita mendapati ada 4 SPBU ya, yang diduga kuat telah melakukan kecurangan dengan mencampur Pertalite dengan zat pewarna. Setelah hasil pengecekan keluar, BBM Pertamax yang dijual di SPBU ini ternyata palsu. Pertamax yang dijual SPBU ini adalah BBM Pertalite yang diberi zat pewarna biru sehingga menyerupai Pertamax. Polisi lalu melakukan penyelidikan di lokasi dengan memeriksa petugas SPBU dan juga pengelola SPBU. Lalu apa motif pelaku? Kalau motifnya sih sederhana saja ya, motifnya pasti adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Itu saya kira motif yang paling utama, dan yang lebih menonjol lagi atau lebih sering terjadi ya, itu pada saat memanfaatkan momen-momen menjelang Lebaran ini, di mana banyak arus mudik, tentu nanti kebutuhan untuk BBM ini meningkat, sehingga dia benar-benar memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain di Kebonjeruk, Subdit 3 Tipiter Bareskrim Polri juga mengungkap 2 SPBU lain di Tangerang, Banten yang terbukti memalsukan BBM Pertamax. Lalu, apakah keempat SPBU ini saling terkait satu sama lain? Ini masing-masing ya, masing-masing, hanya saja mereka antar pengelola ini mereka saling mengenal juga, saling komunikasi, sehingga modusnya pun sama. Tapi ada satu owner yang memiliki beberapa SPBU. Direktorat Tipiter Bareskrim Polri kemudian merilis semuanya. Total ada 4 SPBU yang terbukti menjual BBM jenis Pertamax palsu. 4 diantaranya adalah SPBU dengan kode 34515142 di Karangtengah, Kota Tangerang, SPBU dengan kode 34515139 di Pinang Kota, Kota Tangerang, SPBU dengan kode 34111509 di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keempat SPBU nakal penjual BBM Pertamax palsu, polisi mendapati beberapa barang bukti, mulai dari zat pewarna, nota pembelian pewarna, hingga uang hasil penjualan BBM Pertamax.
Barang bukti yang berhasil kita sita adalah nota pembelian pewarna dari aplikasi Lazada dan Shopee, kemudian 29.046 liter BBM Pertamax yang diduga palsu di 4 tangki pendam di masing-masing SPBU. Kemudian 4 sampel BBM Pertalite yang sudah dicampur zat pewarna sehingga menyerupai Pertamax. Selanjutnya ada 4 bungkus pewarna yang digunakan untuk memalsukan Pertalite menjadi Pertamax, serta uang hasil penjualan BBM sebesar 111.550.000. Dari keempat SPBU, polisi menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah RHS, pengelola SPBU di Cipondoh, Tangerang; AP, manajer SPBU Cipondoh dan Ciledug; DM, manajer SPBU di Kebon Jeruk; RY, pengawas SPBU di Cimanggis, Depok; dan AH, pengawas SPBU di Cimanggis, Depok. Pelaku yang di wilayah Banten itu adalah sebagai pengelola. Dia yang menyuruh melakukan untuk mencampur Pertalite menjadi Pertamax. Lalu bagaimana cara kerja SPBU ini bermain curang? Kami pun menelusurinya. Tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax, tetapi mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Memanfaatkan momen-momen menjelang Lebaran ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana SPBU pemalsu BBM Pertamax ini beraksi, kami lantas pergi ke SPBU dengan kode 3416924 yang beralamat di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, Depok. SPBU ini diduga telah lama melakukan kecurangan dengan menjual BBM Pertamax palsu. Ketika kami tiba di SPBU, kondisinya sudah tutup alias tak lagi beroperasi. Beberapa nozzle atau alat dispenser BBM juga disegel polisi. Begitu juga dengan tangki BBM di SPBU ini sudah disegel polisi. Di TKP, kami menemui Kombes Pol Feby Hutagalung, Kasubdit 3, Dittipidter Bareskrim Polri yang mengungkap kasus ini. Kepada kami, Kombes Pol Feby Hutagalung menunjukkan bagaimana SPBU melakukan kecurangan memalsukan BBM jenis Pertamax. Jadi untuk modus operandinya, zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Ini tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax. Khusus untuk Pertamax. Jadi tidak boleh diisi jenis BBM lain sebetulnya. Tetapi mereka mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Nah, kemudian setelah mereka isi, dicampurlah dengan zat pewarna ini. Nah, setelah dicampur beberapa sendok, kapasitas tangki ini sekitar 24.000 liter. Ya, tapi mereka kan terkadang tidak mengisi penuh langsung 24.000 liter. Kadang 8.000, kadang sampai 16.000. Kemudian ya, ngeceknya gimana, Bang? Ya. Jadi setelah ini dicampur, kemudian mereka mengecek sampai sejauh mana Pertamax itu menyerupai Pertalite itu menyerupai Pertamax. Oke. Nanti tinggal dicek di sini. Dicek di sini. Warnanya apakah sudah persis menyerupai Pertamax atau tidak. Feby juga menjelaskan mana Pertamax asli dan mana Pertamax palsu. Jadi yang membedakan ini Pertamax palsu dari warna juga sangat terlihat. Pertamax palsu ini lebih burem ya. Lebih burem, sedangkan Pertamax asli dia lebih jernih. Lebih jernih. Iya, lebih menyala, birunya lebih menyala. Karena kalau ini memang awalnya warnanya hijau.
Pertalite itu kan warna hijau, kemudian dicampur zat pewarna. Nanti kita lihat nanti zat pewarnanya di tempat pencampuran di tangki pendamnya. Sehingga kalau kasat mata itu akan sangat terlihat apabila ada pembandingnya. Tetapi kan konsumen pada saat mengambil di nozzle ini, pada saat menumpahkan ke mobil maupun ke kendaraan motornya, tidak akan terlihat secara persis. Ya, tidak persis terlihat gitu loh. Menurut Feby, modus mencampur pewarna ke dalam BBM adalah modus yang dipakai penjual BBM eceran yang kemudian dicontoh oleh para SPBU demi meraup keuntungan. Modus seperti ini sudah dilakukan oleh para pelaku penjual BBM eceran. Jadi mereka melihat mungkin dengan motif adanya disparitas harga yang cukup signifikan, itu kan per liter sekitar Rp3.000. Nah, mereka melihat dengan adanya disparitas harga tersebut ya motifnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dari penyidikan, diketahui bahwa SPBU ini sudah melakukan kecurangan sejak 2 tahun lalu. Yang menikmati daripada keuntungan dari perbuatan curang ini ya mulai dari pengelola, manajer, sampai dengan ke pegawai dan karyawan yang memang itu dibagikan oleh pengelola. Dari kecurangan ini mereka mendapat keuntungan Rp3.000 dari setiap liter Pertamax palsu yang mereka jual. Dan dalam setahun omsetnya mencapai hingga Rp2,5 miliar. Kita belum melakukan audit per hari ya, tetapi kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan itu dari salah satu SPBU itu dalam jangka waktu rentan 1 tahun itu hampir 2,9 M. Akibat aksi bejatnya, Dirtipidter Bareskrim Polri akan menerapkan TPPU pada kasus ini. Penegakan hukum ini akan kita proses secara proporsional dan profesional, dan untuk menjadikan efek jera atau supaya tidak terulang kembali, kita akan terapkan pasal TPPU. Di momen menjelang Lebaran ini, polisi mengimbau kepada para SPBU agar tidak coba-coba mencurangi masyarakat, dan bagi masyarakat yang menemukan praktik ini supaya segera melaporkan ke polisi. Tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax, tetapi mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Memanfaatkan momen-momen menjelang Lebaran ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Cerita soal praktik curang penjualan bahan bakar minyak seakan tak pernah habis. Selain ditemukannya Pertalite dicampur pewarna, aksi curang penjualan BBM pun terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 orang ini pernah membuat susah masyarakat pengguna kendaraan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Karena dari ulah ketiga tersangka tadi, sejumlah pengguna kendaraan dibuat mogok massal. Tega dan sungguh tega, warga yang tak berdosa ini menjadi korban akibat bensin oplosan di SPBU bernomor 3417107 di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usut punya usut, rupa-rupanya benar bahan bakar kendaraan warga tersebut telah dicampur air. Pokoknya saya pertama mau ngisi normal jalan biasa, dan setelah isi mungkin ada air di di injection kan masih ada tersisa bensin, sampai di kejaksaan lewat mati, tut kayak kosong nih, kayak gimana sih, kayak karburator kotor lah gitu lah, mati langsung sak. Udah saya panggil orang bengkel, buka rataknya, keluar airnya seperti ini. BBM Pertalite dicampur air yang terjadi di Bekasi menjadi catatan kriminal kembali bahwa praktik curang penjualan BBM kerap ada dan terjadi.
Awalnya, petugas investigasi gabungan menduga peristiwa itu terjadi akibat kebocoran di tangki penampungan. Namun belakangan diketahui, kandungan air itu ternyata bersumber dari ulah tangan jahil oknum mobil tangki pengisian BBM. Jadi ini indikasinya ada kebocoran di bawah. Pak, Jadi kebocoran. bukan hal yang disengaja oleh SPBU. Dari penglihatan kasat mata itu memang ada campur air Pak atau gimana Pak? Masih. Kalau sementara ini, ya sementara ini. Masih ya, Makanya Pak, sampai nanti pagi ada ini? pengecekan, apakah itu kebocorannya dari, karena kan kita dekat sungai Pak. Jadi kebocorannya dari mana nanti pastinya akan dipublikasi. Tidak didapatkan tangki yang bocor, dan kemudian juga hasil pemeriksaan dari pengawas SPBU sudah sesuai dengan SOP, dan kemudian kami beranjak ke lakukan penyelidikan ini ke awak mobil tangki, yaitu supir dan kenek, yang mana diketahui supir dan kenek ini berada di fuel terminal Cikampek. Pada saat kami amankan di fuel terminal Cikampek itu, pelaku tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi setelah kami bawa jalan di perjalanan mengakui, dan kemudian kami mencatat hasil interogasinya, yaitu para pelaku menjual BBM jenis Pertalite itu di SPBU Kelari di Karawang. Usai ditetapkan tersangka, kini saatnya kami mencoba mendengar langsung keterangan dari tersangka. Kepada kami, salah seorang tersangka yang merupakan seorang kernet tangki menjelaskan perbuatannya. JO itu dia 8 liter. 8.000 liter. Ya, oke. Terus kemudian ditawarin lagi berapa liter? Nggak tahu. Nah, kemudian kan katanya diisi air ya Mas ya, sebelum dibawa ke SPBU di Bekasi. Itu siapa yang mengisi air itu? Oke. Supir juga. Mas Afif hanya, Mas hanya mengawasi apa gimana? Saya suruh pasang selang, Bu. Suruh pasang selang. Sudah berapa kali melakukan aksi modus kayak gitu? Baru pertama kali. Lalu, apa yang menjadi motif tersangka hingga berani mencampur Pertalite dengan air? Ya, hasil dari pemeriksaan, motif mereka ingin mengambil keuntungan pribadi dari tim kejahatan ini, Mbak. 14 jutanya ini? Ya, 14 juta ini dibagi dua ke masing-masing supir tangki 7 juta dan kernet mobil tangki 7 juta. Yang mana hasil pemeriksaannya yang untuk supir mobil ini dia gunakan untuk bayar kredit usaha rakyatnya sebesar 2,5 juta, kemudian 2 juta dia berikan ke istrinya untuk belanja hari-hari, kemudian 500 diberikan kepada oknum security EK, kemudian 500 dia pegang untuk dia beli kebutuhan dia. Kernetnya juga sama? Kalau kernetnya 7 juta digunakan 6,5 juta untuk mengganti uang saudaranya yang digunakan untuk membayar rumah sakit yang pada saat itu istrinya dalam perawatan, yang mana dalam perawatan itu istrinya meninggal dunia, sehingga uang rumah sakit saat itu dibayarkan oleh saudaranya. Atas perbuatannya, tersangka penjualan BBM culas dicampur air dijerat pasal 54 dan atau pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah.